Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman sekalian, di sini saya mau memaparkan tentang sampah dan limbah B3. Memang kegiatan kita sehari-hari bersinggungan dengan sampah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin sharing terdiri dari sampah rumah tangga, sampah rumah sakit, sampah perkantoran, sampah pasar, sampah perusahaan, sampah kegiatan pertanian, dan lain-lain. Permasalahan sampah di perkotaan. Pertambahan jumlah penduduk kota yang tinggi. Nah, dengan perjumlahan penduduk di kota dengan berbagai aktivitas akan menghasilkan sampah, sehingga sarana dan prasarana sangat terbatas. Itulah kenapa kita sangat perlu untuk mengelola sampah dengan baik. Seperti lampu TL bekas, aki, baterai bekas, elektronik bekas, limbah klinis, limbah benda tajam, atau obat kedaluarsa. Apa saja limbah B3? Yang termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Bahan-bahan tersebut termasuk limbah B3 bila memiliki salah satu atau lebih karakteristik berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain, yang bila diuji dengan teknologi dapat diketahui termasuk limbah B3. Berikut pengelolaan sampah dengan 3R. Yang pertama, reduce, yaitu menggunakan produk yang dapat diisi ulang atau refill, mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, menggunakan email atau surat elektronik untuk berkirim surat. Yang berikutnya adalah reuse, menggunakan ulang, yaitu menggunakan kantong yang dapat digunakan beberapa kali, menggunakan sisi kertas yang masih kosong, menggunakan wadah atau kemasan yang telah kosong untuk keperluan yang sama atau lainnya. Dan berikutnya adalah recycle, yaitu mendaur ulang, mengolah sampah kertas menjadi kerajinan tangan. Yang berikutnya adalah melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos, lakukan pengolahan sampah non-organik menjadi barang yang bermanfaat dan bahkan memiliki nilai jual. Ketentuan pengelolaan limbah B3 terdapat dalam pasal 59 ayat 1 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin. Edukasi pemilahan sampah. Pemilahan sampah adalah suatu proses kegiatan penanganan sampah sejak dari sumbernya dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efektif yang diawali dari kewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pembuangan melalui pengendalian pengelolaan organisasi yang berwawasan lingkungan. Tujuan dari pemilahan sampah itu sendiri adalah untuk memudahkan pembuangan dan pengolahan kembali, untuk memisahkan pembuangan sampah organik, non-organik, dan B3, untuk membuat sampah menjadi ramah lingkungan. Permasalahan sampah di perkotaan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, permasalahan sampah di perkotaan sudah sangat kompleks, yaitu pertambahan jumlah penduduk kota yang tinggi, laju urbanisasi yang tinggi, aktivitas perkotaan yang sangat padat menyebabkan semakin tingginya volume sampah yang harus dikelola,
masyarakat skeptis sarana prasarana yaitu volume sampah dan jumlah TPS TPA yang tidak memadai. Bagaimana caranya agar masyarakat peduli terhadap pemilahan sampah, khususnya sampah plastik? Sarana dan prasarana pemilahan sampah seperti tong sampah bisa tersedia lebih masif bukan hanya oleh pemerintah tetapi atas kesadaran masyarakat luas. Selain memilah sampah, ada satu sistem yang bisa memilah dan mengolah lebih lanjut sampah plastik hingga memiliki nilai yang ekonomis. Ya, Bapak Ibu sekalian, berikut adalah inovasi bank sampah mengubah sampah menjadi berkah. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa sampah bisa menjadi bernilai ketika kita bisa memanfaatkan, ketika kita bisa memilah, sehingga dapat menjadi bernilai. Dengan bernilainya maka perekonomian kita bisa bertambah. Berikutnya terkait pemilahan sampah. Pemilahan sampah adalah suatu proses kegiatan penanganan sampah sejak dari sumbernya dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efektif yang diawali dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pembuangan melalui pengendalian pengelolaan organisasi yang berwawasan lingkungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengelolaan sampah di tingkat RW misalnya, Bapak Ibu, kita bisa mengelola sampah dari rumah kita yang mana organik, yang mana non organik, dan yang mana B3. Nah, ketika kita memilah sampah ini akan memudahkan petugas untuk mengangkut dan membuang ke tempat yang sudah ditentukan. Selain itu, sampah non organik kita bisa manfaatkan, kita bisa olah, nanti akan bisa kita jadikan jadi pupuk. Sementara untuk sampah non organik ketika kita pilah, inilah yang akan bisa menjadi ada nilai ekonomis, sehingga kita bisa jual, kita bisa berikan kepada siapa yang bisa memanfaatkannya. Dan untuk sampah B3, karena ini harus ada perlakuan khusus, nah nanti akan petugas dari lingkungan hidup akan mengangkut secara terjadwal. Nah, tujuan dari pemilahan sampah itu sendiri adalah untuk memudahkan pembuangan dan pengolahan kembali untuk memisahkan pembuangan sampah organik, non organik, dan B3 untuk membuat sampah menjadi ramah lingkungan. Dengan adanya pemilahan sampah akan lebih memudahkan. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Saya Pak izin bertanya Pak. Nama saya Pak Surahman. Saya mau bertanya untuk masalah sampah B3 itu salah satu contohnya apa aja itu Pak? Mungkin bisa Bapak menerangkannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Ya, untuk sampah B3 secara umum di rumah tangga ada obat-obatan. Kadang-kadang kalau anggota keluarga sakit, kita kasih obat nih Pak, tetapi kan kadang udah sembuh tapi masih ada sisa. Nah, itu termasuk sampah B3. Yang berikutnya adalah alat-alat elektronik, misalnya kayak lampu PR atau radio, mungkin kalau masih punya radio ya. Terus yang berikutnya baterai. Kalau baterai handphone misalnya, ya kan masih ada baterai. Nah, itulah beberapa contoh-contoh sampah B3 yang penanganannya harus terpisah dari sampah-sampah organik atau non organik. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.